Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat untuk menerima pelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, pada pagi hari ini pelajaran kita matematika kita teruskan dengan bab 2 ya. Karena bab 1 sudah selesai, kemarin kalian sudah ulangan dengan Google Form, maka sekarang kita teruskan dengan bab 2. Bagaimana, sudah siap? Ya, mari disiapkan bukunya, catatannya, kemudian juga alat tulisnya untuk kita pelajari, kita rangkum, kita catat apa yang diberikan pada kali ini. Sebelumnya, kalian sudah mandi kan? Ya, saya harapkan semua sudah bersih, sudah mandi, sehingga semangat dalam menerima pelajaran. Sebelumnya nanti kita berdoa dulu ya, anak-anak jangan lupa berdoa untuk supaya dimudahkan dalam menerima pelajaran pada pagi hari ini. Ya, mari kita mulai dengan bab 2, himpunan. Matematika kalian tetap bisa. Ya, kita mulai ya, matematika dengan himpunan. Mulai dulu dengan pengertian himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan secara jelas. Jelas bagaimana? Jelas yang orang lain juga bisa mendefinisikan. Nah, yang tidak jelas yang bagaimana? Yang tidak jelas misalkan seperti ini. Definisi ganteng, definisi cantik, definisi indah, definisi enak, definisi tinggi, dan sebagainya. Jadi untuk ganteng, cantik, indah ini antara satu orang dengan orang yang lain tidak sama. Ya, maka dikatakan tidak jelas definisinya. Sekarang kita lihat contoh dari kumpulan di bawah ini. Manakah yang merupakan himpunan? Ingat, himpunan di sini definisinya harus jelas. Ini ada sekumpulan aktor yang ganteng. Ada kumpulan makanan yang enak. Ada kumpulan warna lampu lalu lintas. Ada kumpulan hewan berkaki 4. Maka di antara contoh-contoh ini, yang nomor 1 ini adalah bukan himpunan karena ganteng tidak definisinya tidak jelas. Kemudian makanan yang enak juga tidak jelas karena enak bagi seseorang belum tentu enak bagi orang lain. Maka tidak jelas, maka ini bukan himpunan. Kemudian yang nomor 3, himpunan warna lampu lalu lintas. Ini jelas karena setiap orang mengetahui bahwa warna lampu lalu lintas itu adalah merah, kuning, hijau. Karena jelas maka dikatakan bahwa nomor 3 ini kumpulan warna lampu lalu lintas merupakan suatu himpunan. Kemudian yang nomor 4, kumpulan hewan berkaki 4. Ini juga jelas. Orang tahu bahwa gajah itu berkaki 4, sapi berkaki 4. Maka kumpulan hewan berkaki 4 ini juga disebut dengan himpunan. Ya, bagaimana? Sudah paham kan? Ya, lanjut. Kita teruskan dengan ini contoh. Ini adalah kumpulan hewan berkaki 4. Maka dikatakan ini adalah himpunan. Himpunan hewan berkaki 4. Kemudian ini ada contoh buah-buahan. Ini juga merupakan himpunan buah-buahan. Himpunan buah-buahan yang bisa makan sehari-hari. Ya, ini juga merupakan himpunan, kumpulan buah-buahan karena jelas bahwa nanas itu buah, apel itu buah, anggur buah, maka ini merupakan suatu himpunan buah-buahan. Dan contoh yang ketiga yaitu ini ada aktor ganteng. Ganteng menurut kamu belum tentu bagi orang lain juga ganteng. Maka untuk aktor-aktor yang ganteng ini, kumpulan aktor yang ganteng ini bukan himpunan. Mengapa bukan himpunan? Karena definisi ganteng tidak jelas. Antara satu orang dengan orang yang lain, ganteng itu relatif, maka tidak jelas. Sehingga kumpulan aktor-aktor ini, yang ganteng ini, bukan merupakan suatu himpunan. Paham ya anak-anak mengenai himpunan? Ya, kita teruskan dengan selanjutnya yaitu ini. Contoh ini adalah warna lampu lalu lintas. Semua paham, semua mengetahui bahwa warna lampu lalu lintas adalah merah, kuning, hijau. Maka kumpulan warna lampu lalu lintas ini merupakan himpunan. Ya. Lagi, misalkan ini kumpulan warna-warna pelangi ini juga merupakan suatu himpunan. Karena semua orang tahu bahwa pelangi mempunyai warna magico hibiniu. Ya,
maka di sini kamu mengetahui bahwa ini merupakan suatu himpunan juga. Paham ya? Himpunan itu yang bagaimana? Lanjutkan dengan himpunan itu dapat dinyatakan dengan yang pertama kata-kata. Ya, kata-kata. Bagaimana contohnya? Ini, A adalah 5 bilangan asli yang pertama. B adalah 3 binatang berkaki 4. Ini adalah himpunan yang dinyatakan dengan kata-kata. Yang kedua, himpunan juga dapat dinyatakan dengan mendaftar anggotanya. Dari contoh yang A ini, 5 bilangan asli yang pertama, kalau ditulis anggotanya, A sama dengan ini kurung kurawal. Jadi himpunan itu selalu dimulai dengan kurung kurawal. Ya, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Tutup dengan kurung kurawal lagi. B adalah himpunan kurung kurawal, ya, kambing, sapi, kucing. Tutup dengan kurung kurawal. Ini adalah contoh himpunan dengan mendaftar anggotanya. Jadi kalau mendaftar anggotanya jangan lupa dimulai dari kurung kurawal, ditutup dengan kurung kurawal. Paham ya? Kemudian kalau yang ketiga yaitu himpunan dapat dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Dari contoh tadi dapat dituliskan notasinya adalah A adalah himpunan itu kurung kurawal ini. X ini adalah sembarang ya, notasi ya, bisa X, bisa A, dan sebagainya. X, di mana X lebih kecil dari 6, X adalah anggota bilangan asli. Ini adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Tadi lebih kecil dari 6. Lebih kecil dari 6 berarti 6 tidak ikut ya. Kemudian B. B adalah himpunan X, di mana X adalah 3 binatang berkaki 4. Jadi, himpunan itu dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama kata-kata, yang kedua mendaftar anggotanya, yang ketiga notasi pembentuk himpunan. Paham? Ya, lanjut. Nah, contoh soalnya. Tulislah dalam bentuk yang lain penulisan himpunan di bawah ini. 1. A adalah himpunan X, sedemikian hingga X atau di mana X adalah faktor dari 12. Ini adalah bentuk himpunan yang dinyatakan dengan notasi. Maka nanti kalian akan menuliskan dalam bentuk yang lain, yaitu mendaftar anggotanya dan dengan kata-kata. Ya, kalau dengan mendaftar anggotanya, himpunan A ini anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini faktor 1, 2, 3, 4, 6, 12. Saya ulangi ya. Ini adalah merupakan faktor dari 12. Kemudian kalau menyebutkan dengan kata-kata, A adalah himpunan faktor dari 12, begitu. Ya. Jadi ada 3 cara ya. Yang pertama adalah dengan kata-kata, yang kedua mendaftar anggotanya, yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh yang kedua yaitu B. B itu anggotanya 2, 3, 5, 7, 11. Anak-anak tahu kan ini bilangan apa? Iya, betul, bilangan prima. Maka B ini kalau dinyatakan dengan kata-kata, B adalah, kurung kurawal ya, bilangan prima yang kurang dari 13. Begitu. Kemudian kalau dengan notasi, B adalah himpunan X, di mana X lebih kecil 13 dan X adalah bilangan prima. Itu dengan notasi. Kemudian yang C, contoh yang C adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Ini lalu lintas ya, kurang hurufnya ini, lalu lintas. Maka kalau dituliskan dengan 2 cara, yang pertama dengan mendaftar anggotanya, maka C adalah himpunan anggotanya merah, kuning, hijau. Kemudian kalau dengan notasi C adalah himpunan X, sedemikian hingga X adalah warna lampu lalu lintas. Begitu ada caranya, yaitu ada 3. Maka kalau disebutkan 1, kalian menuliskan 2. 2 bentuk penulisan himpunan. Ya, lanjut ya. Ya, kita teruskan dengan ini, keanggotaan suatu himpunan. Jadi simbol keanggotaan suatu himpunan ditulis dengan simbol seperti huruf E ini. Sedangkan kalau bukan itu dituliskan dengan simbol huruf E tapi dicoret.
Ingat bahwa ini seperti huruf E ini tapi dicoret. Contohnya, misalkan ayam. Ayam itu adalah anggota dari himpunan hewan berkaki dua. Jadi ayam itu berada di sini, berada di dalam kumpulan hewan berkaki dua, maka ayam itu anggota hewan berkaki dua. Merah, warna merah, ada dalam warna lampu lalu lintas. Maka merah adalah anggota dari warna lampu lalu lintas. Kemudian dua itu masuk bilangan prima, maka 2 anggota bilangan prima. 5 ini bukan. Nah, kalau bukan itu dicoret ya. Jadi 5 bukan bilangan prima. Ya. Maksud saya, 5 bukan anggota bilangan genap. Wah, ini ada salah teknis ini ya. Tahun 1999 ini bukan. Harusnya coretnya di sini nih ya, Melayu Dewi ini ya. Jadi bukan anggota tahun kabisat. Itu ya. Yang contoh yang ini nggak kelihatan, maka nggak saya sebutkan. Ya, jadi kalau anggota suatu himpunan simbolnya seperti ini, kalau bukan anggota simbolnya seperti ini. Itu ya, paham ya? Ya, saya teruskan dengan soal tugas. Nah, ini tugas yang pertama, tulislah himpunan berikut dalam 2 bentuk yang lain. Jadi nomor A ini, P adalah himpunan 1, 3, 5, 7, 9. Ini kamu cari himpunan yang lain, ini kan dengan mendaftar anggotanya. Berarti kamu mencari dengan kata-kata dan dengan notasi pembentuk himpunan. Kemudian yang B adalah Q adalah himpunan E, sedemikian hingga X adalah huruf vokal. Nah, ini dengan notasi, kalau ada simbol seperti ini, X demikian hingga X-nya notasi. Maka kamu tuliskan himpunannya yang lain dalam bentuk mendaftar anggotanya dan dengan kata-kata. Kemudian contoh yang ketiga, C. C adalah contohnya R adalah himpunan faktor prima dari 12. Faktornya prima kan tadi disebutkan. Kamu tinggal mencari faktor primanya. Ya. Kemudian ini adalah dengan himpunan dengan menyebutkan kata-kata. Nanti kalian jawab 2, yaitu dengan mendaftar anggotanya dan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi untuk pertanyaan A, B, C ini jawabnya masing-masing 2 ya. 2 penulisan bentuk yang lain dari himpunan. Ya. Kemudian untuk soal yang nomor 2, tulislah simbol anggota. Simbol anggota itu seperti ini, atau simbol bukan anggota seperti ini di bawah ini. Yang A, 6, ya titik-titik ini kamu isikan. 6 itu anggota atau bukan? Kalau ada di sini berarti dia anggota. Kalau tidak berarti bukan anggota. Begitu. Gampang kan? Ya, itu yang A. Sekarang yang B. Solo itu anggota atau bukan? Ibu kota provinsi. Solo itu masuk ibu kota provinsi? Tidak. Kalau masuk berarti tuliskan simbolnya anggota. Kalau tidak berarti kamu tuliskan simbolnya yang bukan anggota. Kemudian yang C yaitu pertanyaannya K. Huruf K ini merupakan anggota atau bukan dari kata-kata pramek. Ada tidak dalam kata-kata ini? Kalau ada berarti dia anggota, kalau tidak ada berarti bukan anggota. Kemudian yang D, liter. Liter ini merupakan anggota dari satuan berat atau tidak? Kalau dia satuan berarti pakai tulisnya yang anggota, kalau tidak berarti tulisnya seperti ini yang bukan anggota. Ya, begitu anak-anak, tugas yang harus kalian kerjakan, tugasnya dikerjakan di buku tugas. Yang besok dikumpulkan di sekolah sehingga Bu Murniati bisa menilai jawaban dari tugasmu ini. Jangan lupa tetap semangat ya anak-anak. Tetap di rumah, stay at home, jangan lupa kemana-mana harus pakai masker. Jadi jangan keluar-luar dulu, kalau keluar dekat pakai masker. Ingat bahwa kalian harus
Tetap di rumah, belajar yang baik untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Saya yakin kalian pasti bisa untuk mengerjakan semuanya. Asal tetap semangat dalam belajar. Begitu anak-anak yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya akhiri. Kalau ada kata yang salah, Bu Muni mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat.